Haleluya. Pagi ini saya percaya mujizat Allah akan disediakan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, tak ada yang mustahil. Ya, terima kasih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang sekali pagi hari ini saya boleh kembali berkesempatan melayani Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ketika kita membuka hati untuk firman Tuhan pasti memberkati setiap kita. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita membaca firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8. Ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-36. Sekali lagi kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Puji Tuhan, haleluya. Merdeka Bapak Ibu Saudara ya. Minggu yang lalu kita baru saja memperingati sekaligus merayakan hari kemerdekaan bangsa kita. Kita bersyukur untuk hal itu ya. Dan hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka." Saudara, di dalam ayat ini sebenarnya ada dua kata kunci Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Kata kunci yang pertama adalah anak, dan kemudian kata kunci yang kedua adalah merdeka. Dan di antara kedua kata ini ada satu kata yang menyambungkan, yaitu kata benar-benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau anak itu tidak memerdekakan kita, maka sesungguhnya kita ini tidak benar-benar merdeka. Nah, pertanyaannya, kenapa anak itu perlu untuk memerdekakan kita? Saudara, kalau kita membahas soal kemerdekaan, khususnya di konteks Injil Yohanes pasal yang ke-8 ini, kita perlu sedikit untuk memahami konteks pada zaman itu ya. Karena pada saat Injil Yohanes ini ditulis, kalau orang mendengar tentang kata merdeka itu persepsinya berbeda dengan kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Secara khususnya juga untuk kita orang-orang Indonesia begitu ya. Kalau kita orang Indonesia zaman sekarang waktu mendengar kata merdeka, pasti yang terlintas di pikiran kita adalah tentang Indonesia yang merdeka, tentang merah putih, tentang 17 Agustus tahun 45 begitu ya. Itu yang terpikirkan oleh kita di zaman sekarang ini, khususnya orang-orang Indonesia. Tapi pada zaman Yohanes, ketika Injil Yohanes ini dituliskan, mereka tidak tahu tentang hal itu karena memang belum tahun 1945 begitu ya saudara. Mereka tidak tahu tentang konteks kemerdekaan yang seperti itu. Nah, pada saat mereka dengar kata merdeka, yang pertama terpikirkan oleh mereka adalah soal perbudakan. Apa buktinya? Di ayat yang ke-33 membuktikan hal itu Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-33 di situ dikatakan, jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kami tidak pernah diperhamba oleh siapapun," kata mereka pada zaman itu. Jadi saudara, ketika mereka mendengar tentang kata merdeka, di sini yang terlintas adalah soal perbudakan, adalah soal hamba. Nah, kata hamba di ayat ini bicara tentang orang yang diperbudak. Jadi intinya saudara, di konteks Injil Yohanes pasal yang ke-8 ini, ketika Yesus bicara tentang kemerdekaan, itu bukan seperti yang kita bayangkan tentang kemerdekaan suatu bangsa yang besar, tapi saudara, ini bicara tentang budak yang dibebaskan dari perbudakannya. Nah, saudara, perlu kita ketahui, pada zaman Yesus waktu itu perbudakan sangat umum terjadi di sana ya. Bahkan pada zaman itu sampai ada pasar budak di sana. Kalau kita orang Malang cuman ada di sini tuh pasar bunga atau pasar hewan, pasar burung ya. Tapi waktu zaman Yesus di sana itu ada yang namanya pasar budak, di mana para budak ini manusia-manusia diperjualbelikan di sana. Dan kalau budak itu dibeli, maka otomatis budak itu menjadi hak milik dari tuan yang membelinya. Dan budak ini tidak akan pernah bisa bebas
kecuali ada persetujuan dari tuannya, dari orang yang membelinya. Kalau tuannya ini berkata dia bisa bebas, maka dia bisa bebas. Tapi kalau tidak, maka dia akan tetap berada di bawah kuasa tuannya tersebut. Makanya Bapak Ibu Saudara, zaman dulu itu para budak ini selalu berharap untuk bagaimana caranya bisa bebas. Mereka selalu menantikan yang namanya kemerdekaan. Nah, makanya di ayat yang ke-36 dari kitab Yohanes pasal yang ke-8 ini, firman Tuhan mengatakan, jika anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Saudara, dari kalimat Tuhan Yesus ini sebenarnya kita bisa belajar ada dua hal. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, Tuhan Yesus menggambarkan keadaan manusia, keadaan Bapak Ibu Saudara termasuk saya juga yang terjadi pada hari-hari ini, di mana kita tidak bisa memungkiri masih ada begitu banyak manusia yang hidup sebagai budak. Kenapa saya katakan demikian? Saudara, sadarkah kita bahwa seringkali kita ini sebagai manusia, kita masih sering diperbudak dengan berbagai macam hal. Kita mungkin seringkali menyebutkan diri kita ini sudah merdeka, tapi di satu sisi ternyata kita lupa kita masih diperhamba oleh banyak hal. Kita mungkin diperhamba oleh segala bentuk ketakutan, kecemasan, kita diperhamba oleh kekhawatiran, kita diperhamba oleh segala macam dosa dan keterikatannya. Kita mungkin diperhamba oleh kebencian, diperhamba oleh amarah, sakit hati, benci, dendam, iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan hidup kita, sebenarnya kita tidak bisa kemudian serta-merta berkata bahwa kita ini sudah sungguh-sungguh merdeka. Karena kita memang tidak bisa memungkiri, kalau kita memberi celah sedikit saja, maka hal-hal yang saya sebutkan tadi itu sungguh-sungguh bisa dan sangat-sangat memperhamba hidup kita. Sebab itu firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, jika anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Saudara, dari situ kemudian kita bisa belajar hal yang kedua. Yang pertama tadi bahwa memang benar banyak manusia yang zaman sekarang ini ternyata masih hidup diperhamba atau diperbudak oleh dosa dan akibatnya. Tapi kemudian hal yang kedua, firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa Yesus, anak itu benar-benar bisa memerdekakan saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Anak itu, Yesus bisa memerdekakan kita. Anak itu memerdekakan kamu, kata firman Tuhan. Maka kamu benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Yesus memberikan solusi buat kita semua. Yesus memberikan solusi kepada saya dan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Saudara, banyak dari kita mungkin berusaha untuk memerdekakan diri kita sendiri. Saat kita khawatir, kita berusaha untuk memikirkan segala macam cara untuk bisa menghilangkan kekhawatiran kita. Banyak orang berusaha untuk pergi liburan, healing, dan lain sebagainya supaya bisa setidaknya menghilangkan sedikit rasa khawatir, menghilangkan sedikit rasa kepenatan di hati dan pikiran. Ataupun zaman sekarang banyak dari kita yang mungkin terikat dengan segala dosa dan pelanggaran, dan kita berusaha untuk bisa melepaskan diri, berusaha untuk bisa membebaskan diri kita. Tapi semakin kita mencoba, justru semakin kita gagal. Makanya itu sebabnya Yesus Kristus itu datang ke dalam dunia ini. Di kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang pertama, di situ dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Saudara, Tuhan tahu begitu banyak orang yang diperhamba. Itu sebabnya Dia datang ke dalam dunia ini bukan supaya kita merdeka 1-2 hari dan setelah itu kemudian kita diperhamba, tidak. Tapi untuk seterusnya Dia memerdekakan kita dan Dia menjamin kemenangan bagi setiap kita. Kita semua benar-benar merdeka
karena Kristus Yesus yang memerdekakan setiap kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Teruslah merdeka karena Kristus sudah menjadi kemenangan bagi setiap kita. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sungguh untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mengalami kemerdekaan karena Kristus yang sudah datang menebus kami dan memberikan kepada kami kemenangan yang luar biasa. Maka kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh merdeka di dalam Engkau. Dari semua bentuk keterikatan apapun pagi ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kelepasan dan kelegaan sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka dari segala keterikatan dosa, kesakitan, dari segala ikatan belenggu dosa, pelanggaran apapun, kecemasan atau apapun dalam hati dan pikiran kami. Tuhan bebaskan kami hari ini dalam nama Yesus supaya kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka, karena itulah tujuan Tuhan datang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami menjadi umat-umat yang terus hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku.